Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada Syarah Al-Kabir Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih pada hadis kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuki wa kutubihi. Jadi iman itu seorang harus beriman dengan kutubihi. Ini waw ataf. Jadi artinya hukum sebelum waw dan setelah waw itu sama. Jadi kalau seorang itu beriman kepada Allah, maka harus juga beriman kepada malaikat, harus juga beriman kepada kitab. Ini kitab ini apa-apa saja. Wal iman bil kutub yatadamman arba'atu umur. Jadi kalau kita beriman kepada kitab itu ada 4 macam yang harus ada. Yang pertama kita an nu'mina billahi ta'ala anzala ala rusul kutuban. Jadi kita harus yakin yang menurunkan kitab itu adalah Allah. Jadi ada suhuf Ibrahim, kemudian ada Taurat, ada Zabur, Al-Quran, Injil. Kenapa di dalam Al-Quran itu cuma disebutkan kebanyakan Al-Quran, Taurat, kemudian Al-Quran, Taurat, Injil? Kenapa dua ini jarang disebutkan? Suhuf Ibrahim bersama Zabur. Bedanya, suhuf Ibrahim dan Zabur itu ceritanya tentang at-targhib fil ibadah, ajakan-ajakan dalam beribadah. Jadi seorang itu diajak untuk beribadah dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isi di dalam Taurat dan di dalam suhuf Ibrahim bersama Zabur. Tetapi kenapa sering diulang dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Al-Quran? Karena di dalam 3 kitab ini itu ada ajakan dan ada syariat. Jadi kalau seandainya seorang itu tidak melakukan sesuatu, maka ada punishment, ada hukuman. Kalau seseorang itu berbuat sesuatu, maka diberikan pahala. Itu ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan tidak ada di dalam suhuf Ibrahim dan Zabur. Itu bedanya. Makanya kita itu beriman kepada Al-Quran secara tafsili. Arti tafsili apa? Dari ayat yang pertama, dari surah yang pertama, surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, kita harus beriman semuanya kepada isi Al-Quran tanpa terkecuali. Karena Al-Quran itu rentetan, jadi bersambung terus. Ini kalau istilah Imam Sya'rawi namanya munasabah. Jadi arti munasabah itu terkait, tidak ada yang terputus. Maka kalau kita baca Al-Quran itu seperti cerita bersambung, terus bersambung. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai surah An-Nas. Makanya di dalam tafsir Sya'rawi, apa kata beliau? Surah Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah, ba. Surah An-Nas diakhiri dengan sin. Ini istilah beliau yang beliau populerkan di dalam tafsir beliau. Maka beliau mengatakan kalau ba ketemu dengan sin, itu bahasa Arabnya bas. Bas itu cukup. Cukuplah bagi seorang itu beriman kepada kitab Al-Quran dengan mengimani dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi kalau seandainya dia di pertengahan, saya tidak percaya ini. Yang percaya lain percaya semua, ini yang tidak percaya. Berarti dia dikatakan juga tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Tetapi beriman kepada suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat dan Injil itu secara ijmali.
Arti secara ijmali kita yakin ada Suhuf Ibrahim, kita yakin ada Taurat, kita yakin ada Zabur, kita yakin ada Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada pernyataan pensyarah di sini. Kalau seandainya seseorang, falau qala rajulun, kalau ada yang mengatakan ana la u'min bi anna hunaka kitaban yusamma Taurat. Ada yang mengatakan saya tidak percaya kepada kitab yang namanya Taurat. Maka orang tersebut fa innahu kafir. Dia sudah dikatakan kafir ya. Maka kita yakin kepada Taurat adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Zabur, Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Injil, Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam catatan sebelum dirubah, diotak-atik. Kalau istilah pensyarah di sini min qabli at-tabdil. Sebelum dirubah. Karena Taurat itu sudah dirubah. Injil juga sudah dirubah. Kalau istilah Suhuf Ibrahim itu perjanjian lama ya. Kalau ada istilah perjanjian lama itulah yang Suhuf Ibrahim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi sekarang kita masuk yang keempat. Wa rusulihi. Beriman kepada Rasul. Rasul itu ada berapa sebenarnya? Nabi itu ada berapa? Nabi itu ada 124.000. Itu Nabi. Rasul 315. Walaupun nanti masalah jumlahnya ada yang menambah sedikit atau mengurangi sedikit. Sekarang bedanya apa Nabi sama Rasul? Nabiyun berasal dari kalimat naba. Naba itu berita. Seseorang yang memberikan berita kepada orang lain, ini secara bahasa, itu namanya Nabi. Seorang yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala namanya Rasul. Makanya dalam satu ini ada yang memahami Nabi dan Rasul itu sama. Kenapa sama? Dua-dua membawa berita. Satu. Dalil yang kedua pada surah Al-Hajj. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Kami tidak mengutus sebelum kamu ya Muhammad kecuali ada rasul dan nabi. Artinya rasul dan nabi dua-dua dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan nabi dan rasul itu sama ya. Karena dua-dua membawa berita, dua-dua dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, nabi dan rasul itu berbeda. Kalau nabi itu tidak diwajibkan, diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena masyarakatnya masih baik-baik. Ya. Mana contohnya? Makanya Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama dan bukan rasul yang pertama. Kita bisa melihat nanti beberapa rujukan. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir pada juz 1. Kemudian yang kedua tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi. Nanti ada beberapa hadis qudsi yang menunjukkan kalau Nabi Adam itu bukan rasul. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Saya mewahyukan kepadamu ya Muhammad sebagaimana saya wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa ayat ini tidak auhayna ila Adam? Maknanya Adam bukan rasul, Adam nabi. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, kana ummatan wahidah. Mereka dulu masih ummatan wahidah. Tidak ada yang menyembah patung. Mereka semua baik-baik. Anak Nabi Adam baik-baik. Jadi tidak perlu dikirim rasul ke situ. Yang perlu siapa? Nabi. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam itu namanya Nabi. Nabi itu apa? Menyampaikan berita. Dia cerita, wahai anakku, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Tapi kalau Rasul itu wajib, kamu harus ke kaum ini. Wa arsalna Nuhan, saya kirim Nuh, saya kirim Saleh, saya kirim Hud. Jadi dikirim ke suatu kaum. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dalil yang kedua.
Dalil yang ketiga, di dalam hadis qudsi, dan ini juga kita jumpai di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia ini hotajo, tidak tahu dia mau lari kemana, tidak tahu dia mau melapor kemana. Akhirnya mereka mengatakan, kita pergi saja ke Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam? Abul Bashar, bapaknya manusia. Ketika sampai ke Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Saya masih punya masalah dengan Allah. Saya masih punya masalah dengan Allah. Saya masih punya masalah dengan Allah, kata Nabi Adam alaihissalam. Saya pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Idhhab ila Nuhin fahuwa awwalu rusul. Pergilah ke Nabi Nuh, dialah rasul yang pertama. Ini pengakuan Nabi Adam alaihissalam di dalam hadis qudsi. Kalau Nabi Adam bukan rasul, kalau Nabi Adam rasul, Nabi Adam sudah mengatakan, saya adalah rasul yang pertama. Tetapi Nabi Adam mengatakan, Nuh adalah awwalu rasul. Dia adalah rasul yang pertama. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pemahaman yang kedua. Pemahaman yang ketiga, apa beda Nabi dan Rasul? Syekh Uthman Al-Khamis. Jadi beliau ini mengatakan begini, Nabi itu tidak dibenci oleh kaumnya. Jadi ketika diutus oleh Allah, dia tidak dibenci oleh kaumnya. Sedangkan Rasul itu dibenci oleh kaumnya. Makanya nabi-nabi yang tercatat Bani Israel itu di dalam Al-Quran, tidak ada yang dibenci oleh kaumnya. Nabi Adam tidak dibenci oleh anak-anaknya. Nabi Idris juga tidak dibenci oleh kaum-kaumnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Pak. Nabi Uzair tidak dibenci oleh kaumnya. Tetapi Rasul itu dibenci oleh kaumnya. Satu. Yang kedua, kenapa di dalam surah Maryam itu dikatakan Rasulan Nabiyya? Nabi Ibrahim adalah Rasul dan Nabi. Kenapa dua-dua? Di dalam Syarhul Kabir itu disebutkan, kalau disebutkan Rasul sudah jelas dia Nabi. Kalau Nabi belum tentu dia Rasul. Tetapi kalau disebutkan di dalam Al-Quran Nabi, ini kata beliau sudah jelas dia Rasul ya. Jadi bedanya begini. Kalau Rasul itu Rasulan Nabiyya, dia dalam satu sisi dibenci, dalam satu sisi disenangi oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim itu dalam satu sisi disenangi oleh kaumnya, dalam satu sisi dibenci oleh kaumnya. Maka diungkapkan dalam Al-Quran Rasulan Nabiyya. Dia seorang Rasul dan seorang Nabi. Tapi kalau disebutkan Nabi saja, dia tidak dibenci oleh kaumnya. Nabi Uzair tidak pernah dibenci oleh kaumnya. Nabi Ismail tidak pernah dibenci oleh kaumnya. Ini seperti yang saya bacakan tadi, ayat ketika salat subuh tadi. Itu mereka minta kepada nabinya, Nabi Samuel, Nabi Ismail, kalau dipanggil Samuel, Ismail. Mereka minta untuk dikirim seorang raja. Mereka baik-baik saja dengan Ismail, tidak pernah mereka berhasrat dan berniat untuk membunuh Ismail. Ini pendapat yang ketiga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya kita itu kalau beriman kepada Nabi itu banyak sekali, 123.000 ya. 124.000. 124.000 Nabi. Artinya hana taturi-turi. Maka kalau kita lihat Bani Israel itu banyak sekali Nabi. Bahkan di dalam kitab Rahikil Makhtum atau Ibnu Hisham, sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu setelah Nabi Isa banyak nabi, tapi bukan rasul. Tapi setelah itu ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu banyak sekali. Ada yang mengatakan 500 nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukan rasul ya, bukan rasul, nabi. Dan mereka tidak dibenci oleh kaumnya. Ini kalau pendapat yang ketiga. Kemudian rasul itu 315. Makanya gedanya haid tajih apa najihan haid ta cerna menuma. Makanya 25 nabi dan rasul itu saja paling enggak yang kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka menyering-sering dah baca Al-Qur'an, itu nama nabi 25 nabi dan rasul itu selalu disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga disebutkan ulul azmi di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang bertanya, Nabi Idris itu di mana sekarang? Nabi Idris, pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh.
Kenapa cerita Nabi Idris itu tidak begitu populer? Bukan tidak begitu populer, katanya yang anda baca. Nabi Idris itu nama aslinya bukan Idris, Ukhnuh namanya. Dipanggil Idris likathrati tatallu'ihi fil kitab. Karena dia banyak membaca buku. Karena banyak membaca buku maka dipanggil dengan Idris. Berasal dari kalimat darasa, yudarisu. Maka dipanggil Idris. Karena kehebatan beliau, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau hebatnya luar biasa, taatnya luar biasa. Makanya malaikat-malaikat itu merasa iri, yang dah le Idris ya Allah. Beliau setelah mendapat ilmu apa dari Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca, beliau mengajarkan orang lain, sehingga para malaikat iri, dah leyan, ya Allah pertemukan kami dengan Idris itu ya Allah. Jadi makanya setelah ketemu dengan Nabi Idris, nah ini sebelum kita masuk ke situ, di dalam Al-Quran disebutkan wa rafa'na lahu makanan aliyah. Saya angkat dia ke tempat yang paling tinggi. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, sebab ilmunya maka saya lebihkan dia, saya berikan karamah kepada dia. Ini namanya wa rafa'na lahu makanan aliyah. Karena hebatnya ibadahnya, hebatnya ilmunya, maka saya angkat derajatnya. Satu, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, wa rafa'na lahu makanan aliyah, saya angkat dia ke tempat yang paling tinggi. Sehingga seorang itu menafsirkan kalau Nabi Idris alaihissalam masih hidup. Kenapa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjawab itu? Jawabannya ada dua. Yang pertama, Nabi Idris ketika ketemu dengan malaikat, jadi malaikat itu ingin mengenal Nabi Idris lebih dekat, sehingga malaikat berubah wujud menjadi manusia, dan malaikat pun memperkenalkan diri. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dalam tafsir At-Tabari, ada dalam tafsir Sawi, ada di dalam Bidayah wan Nihayah. Dia memperkenalkan diri kalau dia adalah malaikat. Nabi Idris mengatakan, kalau engkau malaikat, tolong bawa saya sebentar ke langit keempat. Saya mau melihat bagaimana langit itu. Malaikat mengatakan, bagaimana kamu bisa? Yang penting coba bawa saya dulu ke langit keempat. Pada kesempatan lain, Allah menyuruh kepada malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Ketika itu malaikat mengatakan pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin saya bisa mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam sedangkan dia manusia biasa yang tinggal di bumi. Karena malaikat tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyogedanya kata aja, panena Allah yang tidak memakai. Tapi malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat pencabut nyawa langsung ke langit keempat. Ketika sampai di langit keempat, apa kata malaikat itu? Ajaban, saya heran sekali. Allah menyuruh saya mencabut nyawa Idris di langit keempat, tiba-tiba Idris sudah ada di langit keempat. Disitulah malaikat mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Maka inilah dalil kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Idris pada langit keempat. Nabi Idris sudah wafat. Sudah, ini riwayat kedua. Riwayat yang selanjutnya, riwayat ini berasal dari Ka'ab. Ka'ab itu orang Yahudi. Dia sudah masuk Islam. Maka dikatakan sebagai cerita Israiliyat. Sebagian menolak cerita ini. Bahkan lun pribadi lun tolak cerita ini. Saya tolak cerita ini. Beliau bercerita begini. Ketika ketemu dengan malaikat pencabut nyawa, apa kata beliau? Tolong cabut nyawa saya, nanti kembalikan lagi ya. Oh, enggak bisa ya. Enggak, nanti kembalikan lagi. Ini yang pertama. Kita tolak apa? Setiap seorang itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah datang enggak bisa kembali lagi. Ajal sudah datang, sudah ini enggak bisa roh itu kembali lagi. Karena kita sudah latar kabunna tabakan antabak. Kita sudah masuk ke fase selanjutnya, tidak bisa kembali ke fase ini. Satu. Ini yang tidak masuk akal. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam itu meminta kepada malaikat untuk memasukkan beliau ke dalam sorga. Ini juga tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ini ditolak oleh hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga dan neraka. Allah menyuruh kepada malaikat liyatafakkat. Tafakkat itu apa? Untuk melihat-lihat bagaimana kondisi sorga neraka. Makna tafakkat itu bukan masuk ke dalam sorga atau masuk ke dalam neraka.
tetapi lihat-lihat di sekeliling surga neraka. Artinya apa? Tidak ada satupun malaikat yang sudah masuk ke surga ataupun ke neraka, tidak ada. Jadi makanya malaikat itu mengatakan, tidak ada yang tahu isi surga kecuali dia masuk dulu ke dalam surga dan menikmati nikmat yang ada dalam surga. Tidak ada orang yang tahu bagaimana neraka itu kecuali dia masuk dulu ke dalam neraka. Sudah, ini artinya tidak masuk akal juga. Kemudian yang ketiga yang tidak masuk akal, Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat, izinkan saya untuk masuk ke dalam surga dulu sebentar. Saya ingin lihat isi surga. Tidak bisa. Kenapa? Surga itu sudah akhir. Maka Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan begini, manusia itu diciptakan untuk manusia setelah dibangkitkan di padang mahsyar itu antara dua. Kalau bukan surga neraka. Manusia, kata Rasulullah SAW, diciptakan untuk akhirat. Artinya perjalanannya masih jauh sekali. Jadi artinya kok begitu mudah sekali masuk ke dalam surga. Oh, bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam beda, Pak. Nabi Adam, kata Imam Asy-Sya'rawi, itu namanya surga tajribah. Tidak sama seperti surga yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bahkan ketika Nabi Idris itu mau keluar, waktu itu malaikat mengatakan, kasih kami bete. Oh, mah telok belum tinggal. Ketinggal telok di dalam. Oh, bocok telok je. Waktu cok telok, mah eleh lon tebit. Orang yang sudah masuk neraka enggak masuk surga enggak boleh, enggak bisa keluar lagi. Ya, ini juga dibantah nih. Artinya sampai sekarang tidak ada orang yang masuk ke dalam surga dan neraka. Makanya dipersiapkan, surga itu sudah dipersiapkan, neraka juga sudah dipersiapkan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini seputar Nabi Idris alaihissalam. Artinya Nabi Idris alaihissalam tidak bermasalah dengan kaumnya. Dan beliau itu tidak ada masalah, kaumnya semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu kepada rasul, tidak perlu kepada rasul. Kapan perlu rasul? Ketika sampai Nabi Nuh alaihissalam, 1000 tahun jaraknya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya sudah mulai melanggeh, sudah mulai menyembah patung. Makanya nanti kalau ditanya kapan manusia pertama sekali menyembah patung, pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Patung yang disembah itu 5. Wuddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu patung yang disembah. 5 patung yang disembah ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, kata Ibnu Abbas, ketika badai besar menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, ini 5 patung ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahirnya dinasti keturunan Nabi Ismail alaihissalam, patung ini diangkat kembali oleh para syaitan dan iblis. Makanya salah satu patung yang disembah oleh kafir-kafir keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah 5 patung ini. Dari mana itu? Iblis dan syaitan. Diangkat kembali patung itu. Walaupun nanti mereka ada patung terbesar adalah Latta, Uzza, Manat, wa Manat Thalithatal Ukhra. Patung Manat. Tapi 5 patung ini juga masih disembah-sembah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, jadi kita ini sudah masuk yang keempat. Beriman kepada Rasul. Artinya katanya beryakin mentang, makanya kalau ingin iman kepada Rasul, walaupun 25 itu paling enggak kita harus tahu, harus ada pu katanya. Maka cerita 25 Nabi dan Rasul itu diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Idris alaihissalam, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Hud, bagaimana Nabi Shu'aib, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana anaknya Ishak, bagaimana Nabi Ismail, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana anak Ishak, yang berapa orang itu, semua diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan orang yang jiuh Qurannya yang ada depu-depu ini. Itanya yang Nabi Nuh na dalam Al-Quran. Oh, meleh na lehan ya. Pakah na baca Quran ni. Nyo Nabi Muhammad na cerita dalam Al-Quran ni. Oh, meleh na lehan. Nabi Idris sang hana Nabi Idris. Nyan hana urus hantar baca Quran ni. Kalau dia sering baca Quran, itu Nabi Idris berapa kali diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuma kita saja yang tidak perhatian ya Pak. Bagaimana Nabi Idris itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga punya komunitas, bukan tidak ada. Beliau punya komunitas. Nabi itu punya komunitas, Pak, yang dia mendakwahinya, tetapi tidak diwajibkan untuk mendakwahi. Tetapi dia dakwahi juga. Yaitu Nabi, Pak. Walaupun nanti ada beberapa pendapat seperti yang kita katakan tadi, kalau Nabi itu tidak dibenci oleh kaumnya. Dan Rasul
Itu dibenci, Pak. Dibenci oleh kaumnya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sekarang kita lanjut ya. Berarti sudah nabi ya, sudah rasul. Atau kita cukupkan kita buka dialog saja? Ya, kita lanjut saja. Selanjutnya al-iman bil yaumil akhir. Ya, ini sekarang iman kepada hari akhir. Makanya kalau kita itu mengatakan beriman kepada Allah, beriman beriman kepada Allah, itu harus mencakup iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul. Ya, ini selanjutnya iman kepada hari akhir. Maka kalau seandainya rukun iman itu satu saja kita tidak beriman, lu roh akhirah na beriman, lu halalu betih lu. Maka seorang itu tidak dianggap beriman juga. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, tapi malaikat hana yakin lu. Ya, sama juga. Artinya ini memang satu paket dia. Jadi iman itu satu paket, harus ada semuanya. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paket ini diungkapkan secara berurut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang selanjutnya itu, kalau seorang dikatakan beriman itu, dia harus beriman kepada wabil yaumil akhir. Apa itu yaumul akhir? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan yaumul akhir itu artinya seorang itu sudah habis masanya dengan tubuh ini, Pak. Sudah habis masanya dengan media ini. Itu namanya yaumul akhir, Pak. Maka permulaan hidup dia itu dengan tubuhnya dikira ketika umur 4 bulan di dalam kandungan. Maka 4 bulan di dalam kandungan, dia sudah berada dalam media tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan berakhir? Ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tafatis saqu bisak. Satu kakinya berada di dunia, satu kakinya berada di pintu akhirat. Maka yang dikatakan yaumul akhir di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika seseorang mau meninggalkan dunia dia, itulah yaumul akhir, Pak. Maka yaumul akhir itu mencakup apa? Maka sakaratul maut itu adalah pintu untuk masuk ke yaumul akhir, Pak. Maka yaumul akhir di dalam tafsir Al-Qurtubi itu masuk alam barzakh. Alam barzakh itu yaumul akhir, Pak. Kemudian masuk yaumul akhir lagi yaumul mahsyar. Ketika seorang di padang mahsyar, itu yaumul akhir juga. Kemudian masuk yaumul akhir lagi yaumul ba'thi. Ketika seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yaumul akhir juga yaumul mizan. Ketika seorang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan kebaikan-kebaikannya dan dosa-dosanya. Makanya ketika Aisyah berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menafsirkan ada sebuah ayat itu hisaban yasira. Seorang mukmin itu akan dihisab dengan hisaban yasira. Ya Rasulullah, apa ini maksud hisaban yasira? Kenapa orang mukmin itu dihisab dengan cepat sekali? Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya seseorang dibangkitkan di padang mahsyar dan dia ditanya oleh Allah, maka celaka dia, kata Rasulullah SAW. Celaka. Maka kalau seandainya nanti manusia dibangkitkan dan ditanya, hai homu neme, nyangka bahaya, nyangka celaka juga. Tapi kalau tidak ditanya, itulah yang dimaksudkan dengan hisaba yasira. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dengan catatan itu kita senangnya luar biasa. Ini yang digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah tahu kalau saya itu akan masuk ke dalam surga. Saya akan cepat hisab saya. Maka ketika itu dia tidak ditanya apa-apa oleh Allah. Tidak pernah ditanya apa-apa. Ketika menerima catatannya, dia langsung masuk ke dalam surga. Walaupun caranya dengan cara yang berbeda. Ada orang masuk dengan cara cepat, ada yang lambat, ada yang pokoknya caranya berbeda-beda. Yang jelas dia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya, maka Rasulullah mengatakan man su'ila, siapa yang ditanya, halaka, maka celakalah dia. Kita kalau di inspektorat, ditanya kan, hanya pakamino saldo pakamino, nyanyo kaitannya, nya kabeh nih Pak. Menyamoyo kaitannya, jaja aju Pak, jaja aju. Ini kenapa begini? Kalau sudah kenapa begini, nanti ada kenapa begitu. Ya. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Nya tangkel-tangkel juga. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah ketika dibangkitkan di padang mahsyar supaya tidak ditanya apa-apa. Ditanya yang tepu-tepu. Cuma hari kiamat itu
Disitulah semuanya diperhitungkan semua amal kita. Ada catatan pada malaikat, 2 malaikat yang ada di samping kita ini yang diperhitungkan oleh Allah. Dan ada catatan yang tidak diperhitungkan oleh Allah dan dibuang catatan itu. Kita ambil dah fikir mandu diterima oleh Allah ke ni, Pak. Malaikat ini sebagai saksi saja. You catat aja. Nanti ketika di padang mahsyar nanti, catatan ini ada yang dibuang. Oh, nyoh aja pakai kata Allah, enggak bisa pakai. Kenapa ya Allah? Saya kan saksi kalau dia itu ibadah bangun tengah malam. Betul kata Allah. Tetapi dia salat bukan karena saya. Dia beribadah bukan karena saya. Dia bersedekah bukan karena saya. Maka keluarkan semua dari catatan ini. Kamu yang tahu cuma casingnya saja kata Allah. Sedangkan saya tahu wa ana raqib ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka. Kamu menjaga tubuh mereka kata Allah. Maka oleh karena itu kata Allah, uktubu li fulan hadza wa hadza wa hadza. Sekarang kamu masukkan ke dalam catatan kamu kembali. Si fulan itu begini, si fulan begini. Apa kata malaikat? Madza sa'aktub? Saya mau tulis apa ya Allah? Dia tidak berbuat apa-apa. Saya melihat sendiri dia tidak bangun tahajud, dia tidak pergi haji, dia tidak pergi umrah, dia tidak pergi berjihad, dia tidak bersedekah. Dijawab oleh Allah. Yang kenya beda alun ngendron kata Allah. Beda saya sama kamu tahu cuma casingnya saja. Kamu tahu dia tidak pergi haji, pergi umrah, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi kamu tahu enggak isi hati dia? Dia sudah dari dulu berniat untuk berangkat haji tapi tidak bisa berangkat juga. Dia sudah dari dulu ingin berniat untuk umrah tapi tidak bisa juga. Dia sudah dari dulu ingin bantu orang lain tapi tidak bisa juga. Itu sebuah amal ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Catat semuanya itu kata Allah. Ya, hebat. Jadi artinya catatan itu walaupun di dalam tafsir Jalalain disebutkan ketika seorang meninggal dunia, catatan itu ditutup rapat-rapat dan tidak bisa masuk dan keluar lagi, Pak. Ini sebagai saksi dan dikunci rapat-rapat. Kapan dibuka? Wa idza suhufu nusyirat. Ketika di padang mahsyar nanti baru dibuka, nusyirat. Ya, inilah nanti terjadi perdebatan-perdebatan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sendiri, Pak. Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Saya tersenyum karena di padang mahsyar nanti ada seorang berbuat dosa, dia berani berdebat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berani berdebat dengan Allah, Pak. Bagaimana berdebatnya ya Rasulullah? Ketika seseorang itu didatangkan dengan catatannya, apa kata Allah? Ini catatan kamu selama di dunia yang dicatat oleh 2 malaikat. Apa kata dia? Oh, hoknya. Mana betul yang hok? Tidak betul ini. Ya, hok. Catatan ini tidak benar. Kalau kamu tidak percaya kepada catatan ini, kata Allah, bagaimana dengan 2 malaikat yang terus mengikuti kamu? Jadi artinya menyogatanya mentang tapubuk maksiat. Kita tidak yakin ada 2 malaikat yang terus mengikuti kita, Pak. Maknanya apa? Keimanan kita itu masih bermasalah. Karena iman itu harus mencakup iman kepada malaikat. Seorang yang beriman kepada malaikat, dia akan terus merasa terpantau oleh 2 malaikat ini, Pak. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nyona malaikat diikuti lun, malaikat diikuti lun. Tapi kalau dia terus berbuat maksiat, apa saja dia lakukan, artinya dia tidak yakin ada 2 malaikat yang terus mengikuti dia. Maka ketika itu Allah mengatakan bagaimana 2 malaikat? Oh, nya malaikatnya hana galak galon jihan. Ini kata pemuda tadi, Pak. Maka Rasulullah tersenyum selalu, Pak. Ini malaikat yang kanan ini ketika saya berbuat kebaikan tidak dia catat kebaikan. Hana galak galon ni. Ini malaikat yang sebelah kiri ketika saya buat kejahatan dia tambah kejahatan saya. Kapan laurunya? Bagaimana dengan Lauhul Mahfud kata Allah? Ya, ini Lauhul Mahfudnya lebih-lebih lagi itu ya Allah. Lauhul Mahfud adalah bukti kezaliman itu kata beliau. Bukti engkau zalim ya Allah. Dron ka zalim kelun ya Allah. Saya belum berbuat sesuatu tapi sudah engkau catat di Lauhul Mahfud. Saya belum masuk ke dalam neraka tapi sudah engkau catat di dalam Lauhul Mahfud saya adalah penghuni neraka ya Allah. Zalimnya ya Allah. Sudah 3 dia tolak. Allah bertanya kepada dia, "Buka, sekarang kamu percaya sama siapa?" "Saya percaya sama anggota tubuh saya sendiri. Saya percaya sama tangan saya sendiri, sama mulut saya sendiri." "Buka jid," kata Allah. "Sekarang saya akan bertanya kepada anggota tubuhmu, apa yang dia lakukan selama di dunia?" Makanya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, Pak, dengan tangan yang sama. Kalau tidak percaya coba tandai saja. Kalau kita ada cacat di tangan kita, dibangkitkan dengan cacat juga di tangan nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kecuali ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena tangan cacat inilah yang menjadi saksi di padang mahsyar, Pak. Kaki inilah menjadi saksi di padang mahsyar, Pak. Tubuh inilah yang menjadi saksi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan tubuh yang baru, baik fikir tubuh baru kan. Nyo jaro yang tak temu cuat agak, nyo jaro ke yang bersaksi di padang mahsyar, Pak. Bukan tangan baru, Pak. Ini yang kepala ini yang tidak pernah sujud di depan Allah, dia lah yang menjadi saksi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tangan itu ngomong, Pak, saya sudah mencuri punya orang ya Allah. Lun kalau temu cuat agak, ibu ahli perut lun paju haram ya Allah. Ibu ahli kaki lun jak ke dia tempat haram ya Allah. Dikatakan oleh mata, saya melihat maksiat ya Allah. Saya melihat yang haram ya Allah, ya Pak. Sehingga pemuda ini, apa kata dia? Kenapa kamu bersaksi kepada saya Tuhanmu? Apa dijawab oleh anggota tubuhnya? Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Saya bisa ngomong karena Allah menyuruh saya untuk ngomong. Setelah itu apa? Allah bertanya lagi kepada dia, bagaimana kamu? Sudah ini apa belum? Belum juga. Belum ya Allah, belum juga ya Allah. Saya belum ini juga. Akhirnya apa? Allah bertanya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah berdialog dengan benda mati yang ada di sekeliling dia. Kamu dulu pernah berbuat maksiat di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Kamu dulu pernah beribadah di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Sajadah menjadi saksi, tiang-tiang menjadi saksi. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Al-ardu, tanah yang kita lewati menjadi saksi nanti di padang mahsyar, Pak. Ya Allah, saya selalu diinjak-injak oleh dia ketika pergi ke masjidnya. Maknanya apa? Dia sering pergi ke masjid, ya Allah. Ya Allah, dia itu saya bersaksi kalau dia berbuat kebaikan ya Allah. Itu semua jadi saksi. Artinya kalau kita apakah bersaksi itu mesti dengan suara? Tidak. Tidak mesti dengan suara. Apakah mesti harus ngomong tiang ini? Tidak. Kalau dari kepolisian kan begitu. Ketika ingin mencari bukti-bukti itu kan sidik jari saja bisa ngomong. Artinya dilihat sidik jari itu bisa ngomong. Artinya ngomong itu bisa saja dengan isyarat. Ngomong itu bisa saja dengan isyarat, dengan simbol-simbol, tidak mesti dengan suara, Pak. Ya. Seperti mobil kalau ingin belok ke kiri, Pak, atau belok ke kanan, atau kendaraan roda dua, kai pudi lampu sen, Pak. Jadi lampu sen seakan-akan dia ngomong, hai bertegak-tegak awak liket belum jak wait nun. Tapi hanai penghabar je, Pak. Bunyi penghabar urut liket payah pelung, Pak. Hanai penghabar je, hai belum jak wait nun ber ibrahim. Tapi hanai penghabar je, Pak. Ini isyarat, artinya apa? Oh, bapak ini mau belok kanan, Pak. Walaupun dia naik ibu dia belah ni, belah wi mai. Oi belah ni. Watenya kepala ibunya go. Pudek belah ni, belah wi banyak. Jadi artinya apa? Ini isyarat, Pak. Ngomong itu tidak mesti dengan apa suara. Makanya nanti ini mematahkan kaidah nahwu, bukan kaidah nahwu ya. Jadi kitab kalamun huwal lafdul mufid, kalamun huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang dikatakan kalam itu dalam ilmu nahwu huwa lafdul murakkabu. Dia sebuah lafaz yang terkait bil lafdi, lafaz dengan sengaja. Saya pergi ke sekolah. Kalau orang tidur berarti bukan lafaz, harus keluar dari mulut. Ini bisa dibantah ini. Kenapa? Karena ketika seorang di padang mahsyar, saksi itu tidak ngomong tetapi memberikan isyarat-isyarat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka setelah itu pemuda ini baru dia mengakui, saya mengakui dosa saya ya Allah. Makanya Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui semua dosa-dosanya. Kalau dia tidak mengakui, berarti deng bekang di padang mahsyar, deng aju bekang kan, Pak. Tiuro 50 ribu tahun, deng aju ina. Khamsina alfa sanah. Dalam Al-Quran disebutkan 50 ribu tahun. 50 ribu tahun satu hari, 50 ribu tahun hari kedua, 50 ribu tahun hari ketiga. Makanya dia mengatakan halaka anni maliyah ya Allah, lun angkat jaro ya Allah. Saya mengalah ya Allah. Ya mengalah, baru mengalah nih, Pak. Halaka anni sultaniyah. Hujahku tidak cukup untuk bisa membawaku jauh dari neraka ya Allah. Ketika itu apa? Baru diambil lagi punya Lauhul Mahfuz, Pak. Coba lihat. Apakah saya mendalimimu kata Allah? Dulu kamu katakan saya mendalimimu catatan di Lauhul Mahfuz. Aci kalian pernah lon dalimiram? Tidak ya Allah. Betul yang Lauhul Mahfuz? Betul ya Allah. Baru dimasukkan ke dalam neraka. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke dalam neraka supaya tidak mendalimi dia. Maka Allah menunggu sampai dia itu mengakui semua dosa yang sudah dia lakukan. Kalau tidak diakui maka tetap diinterogasi, Ya, sudah, ini sedikit lagi ya. Al-imanu bil yaumil akhir yatadamman. Kita kalau beriman kepada hari akhir, tadi masih hari akhir itu mana-mana saja. Awalan al-iman biwuqu'ihi. Kita yakin kepada terjadinya hari akhir. Hari akhir apa? Hari berpisahnya tubuh dengan roh. Kita yakin, Pak.
Artinya, kalaupun kita tidak yakin dengan tiupan sangkakala yang pertama, kiamat, kita yakin saudara-saudara kita sudah meninggalkan kita. Hana le, Pak. Jamun katanya nayah jenuh hanayah le, hana mak le, Pak. Hana saudara le, hana anak le yang akan meninggal hana anak le, Pak. Buktinya apa? Anak kita sudah berpisah tubuh dan rohnya. Orang tua kita sudah berpisah tubuh dan rohnya. Kita harus yakin itu, Pak. Artinya kenapa ini kita yakin dan hari akhir tidak yakin? Kan mustahil, Pak. Jadi yang pertama itu kita harus yakin al-iman biwuqu'ihi. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kita juga harus yakin Allah nanti yang akan membangkitkan seseorang itu dari kuburnya. Ya. Jadi dinamakan kubur itu kenapa kubur? Kubur itu menjadikan atas itu bawah, itu kubur namanya. Maka orang yang dikubur itu dimasukkan ke dalam tanah. Makanya nanti ketika hari kiamat nanti ditiup sangkakala yang apa namanya? Yang pertama, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini meledaknya bagaimana? Ketika meledak itu isinya dikeluarkan semuanya, Pak. Ada pendapat yang pertama isi bumi dikeluarkan. Pendapat yang kedua, mayat-mayat semua dikeluarkan, Pak. Sehingga berhamburan semuanya. Dan ketika berhamburan tertutup lagi, Pak. Ketika itu kapan yang kedua kalinya dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua, itu baru semua bangkit dari kuburnya. Dikatakan kubur kenapa? Mereka tertutup dengan tanah atau benda yang lain. Maka dikatakan dengan kubur, Pak. Jadi kubur itu ayyaja'ala ayyaja'ala 'aliha safilaha, itu kubur. Menjadikan orang di atas itu di bawah, itu kubur namanya. Maka ketika hari akhirat nanti itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran yang kedua dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ketika seorang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, malaikat mengatakan irji'i ila rabbik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, ya, Pak, yang menciptakanmu. Kembali kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu orang-orang yang saleh, ya, Pak. Tapi menyuruh natalehan, ya, Pak. Ya, Pak. Kembali ke dia, Pak. Ya. Kemudian ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, irji'i ila rabbik. Makna Rabbun di situ bukan Allah, tidak. Tetapi makna Rabbun adalah tubuhmu, mediamu yang sudah saya berikan di dunia. Jadi Allah mengatakan irji'i ila rabbik. Cari tubuhmu, kata Allah. Cari tubuhmu. Ini hari kebangkitan, kata Allah. Makanya roh itu dia cari tubuhnya, Pak. Ketika dia sudah dapat tubuhnya, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana roh bisa mencari tubuhnya sedangkan tubuhnya sudah hancur? Bagaimana roh bisa mencari tubuhnya sedangkan tubuhnya entah kemana-mana sudah, Pak? Itu tidak heran, Pak. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Ar-ruhu yazuru jasadahu fi kulli lailatil jum'ati 'ala dawam. Ketika tubuh sudah berpisah dengan roh, setiap malam Jumat, roh itu akan pergi mengunjungi tubuhnya 'ala dawam sampai selama-lamanya, terus sampai hari kiamat. Maka setiap malam Jumat, roh itu selalu melihat tubuhnya. Mana tubuh saya? Oh ini sabah, dimutilasi, Pak. Aki di sini, jarau di sini. Nyai kalian mana ni, Pak? Di sana, semua di sana. Makanya selama sebulan itu 4 kali dia melihat tubuhnya. Oh, kamu pindah tubuh lo nago kai meli ka kedeh meli, Pak. Oh, kai me kedeh lago, tulung lon begini aja me kedeh lago. Tulang saya sudah hancur. Di mana hancurnya? Di sana. Dia tahu. Makanya ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar nanti, roh itu tidak susah lagi mencari tubuhnya. Kenapa? Karena dia sudah selalu melihat ya. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Ya. Ini Syekh Ibnu Taimiyah. Walaupun ada sebagian yang tidak senang sama Syekh Ibnu Taimiyah, Pak. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Di dalam akidah beliau, akidah al-wasitiyah. Karena akidah wasitiyah itu ada berapa lagi? Satu lagi akidah wasatiyah, ya. Ini akidah wasitiyah. Apa kata beliau? Wa minal iman bil yaumil akhir. Salah satu beriman kepada hari akhir itu al-imanu bi kulli ma akhbara bihin nabi. Kita yakin segala sesuatu yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pupu yang beritahu Nabi Muhammad. Ini namanya ilmu yaqin, Pak. Makanya kita itu Al-Qur'an ilmu yaqin, Pak. Hadis itu ilmu yaqin. Apa ilmu yaqin? Informasi-informasi yang akurat yang diberitahukan oleh Al-Qur'an, Pak, tentang masa depan gedenya, Pak. Informasi-informasi tentang alam barzakh, informasi tentang padang mahsyar, Pak. Ini namanya ilmu yaqin, Pak.
Artinya apa? Seorang itu salah satu beriman kepada hari akhirat, beriman kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu hadisnya, Pak. Jadi artinya Al-Quran itu masih bersifat umum sekali, kemudian ditafsirkan tafsilinya dengan hadis. Apa saja? Mimma yakunu ba'dal mauti. Jadi seperti ketika seorang sudah meninggal dunia. Ya. Maka ketika seorang sudah meninggal dunia, dia harus yakin, dia ditanya oleh malaikat dengan 3 pertanyaan. Ditanya oleh Allah, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Ditanya oleh Allah, oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? 3 pertanyaan. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, ini halamannya lupa saya, mungkin 70 atau 73 sekian, 70 sekian ya. Pertanyaannya 1 tapi mencakup 3. Ya, itu bedanya. Pertanyaannya 1 tapi mencakup 3. Dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, yang kitab yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaannya apa? Ma ra'yuka fi Muhammad? Apa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya mencakup 3. Muhammad adalah rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah mengirimkan kitab Al-Qur'an kepada dia, dan kami diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah dan menghadap kiblat. Ya. Jadi 1 pertanyaan tapi jawabannya mencakup 3 ini. Sehingga malaikat mengatakan apa? Saya sudah menduga kalau kamu akan menjawab hal seperti itu. Makanya malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kuburnya 70 dhira'an fi 70 dhira'an. Tapi kita baca doanya, banyak doa malaikat ni. Nyo doa dia binau, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Sekarang apa beda jinan sama jannah ya? Kok jinan ya? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan atau riyadil jannah ya? Yang betul ya, ya. Jinan adalah jamak dari bentuk banyak dari jannah. Jannatun jannatani jinan. Narun nar niran. Niran itu api, neraka. Ya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kuburnya raudah, kuburnya itu adalah taman min riyadil jinan, daripada kebun sorga. Kebun sorga Firdaus, kebun sorga Jannatul Ma'wa, kebun sorga Jannatul Naimnya. Tapi menyatakan apakah? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Arti riyadil jannah apa? Dari 1 kebun sorga. Riyadil jinan, kebun sorga yang banyak. Ya, artinya kan pembenaran lebih banyak lagi. Kalau itu sudah kita jamakkan, maka 1 lagi jamakkan juga. Wala taj'al qabrahu hufratan. Hufratan itu lubang, min hufarin niran, daripada lubang neraka, yang 7 neraka itu. Jangan pernah berikan kepada orang tua saya, saudara saya, anak saya lubang neraka. Yang doa gedanya, tapi doa malaikat, Allahumma ja'al qabrahu 70 dhira'an fi 70 dhira'an. Jadikan kuburnya itu 70 zira' kali 70 zira'. Zira'nya itu zira' malaikat, 70 zira' malaikat. Itu cukup luas 70 zira' malaikat. Artinya kita belum dimasukkan ke dalam sorga, tetapi nikmat sorga sudah ada di dalam kubur. Ya, nikmat inilah mana nikmat kubur. Ini doa malaikat yang pertama. Doa malaikat yang kedua, Allahumma, ya, ini baru sama apa? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya. Yang kedua tidak dibaca lagi, Pak. Ya Allah jadikanlah kebun-kebun, taman-taman sorga ya Allah. Makanya kamar kita itu luas sekali, Pak. Tempat kita tinggal di alam barzah itu luas sekali. Itu untuk kita saja sendiri, Pak. Dalam riwayat dalam tafsir lain itu fi Qindil. Qindil itu ada sebuah tempat. Tempat itu apa? Luasnya luar biasa, Pak. Itulah kalau dalam tafsir jalan lain 70 zira' malaikat. Kalau 1 zira' kita itu setengah meter, Pak. 70 zira' 35 meter. 35 meter ukuran malaikat. Malaikat sekali mengepakkan sayapnya itu seluas langit dan bumi, Pak. Artinya apa? Tempat kita tinggal pribadi di alam barzakh itu seluas langit dan bumi, Pak. Menyogetanya dalam dunia susah, Pak. Tak tinggalnya kai lakai lompeng kontrak na be epeng pun aja
rumah hai nyo ne bayu peng lom kanyo ka rumah tempit lom ba ukuran duno nya hana tempit le cukup luah kan ba. Demikian pula orang yang berbuat dosa. Maka hana perlaya ci gejuk tempat ci oleh Allah ya, gejuk tempat ci ba. Fi sijin. Sijin itu apa? Penjara iblis ba. Maka bersama-sama iblis itu nama. Jadi di mana penjara iblis itu? Fil ardi sabi'ah. Pada bumi ketujuh di bawah ba. Sedangkan sijin itu iliyin fis sama'is sabi'ah. Pada langit ketujuh. Maka ada yang mengatakan di bawah langit ketujuh itu iliyin. Sijin itu di bawah bumi yang ketujuh. Ya. Ini beriman kepada hari akhirat. Hokanya. Kemudian selanjutnya, al-iman bina'imil kubri wa adzabiha. Seorang harus beriman dengan nikmatnya alam kubur. Kalau bahasa lain alam barzakh. Beryakin gedenya Pak. Jadi makanya di dalam tafsir At-Tabari, ini ada yang bertanya nanti kan. Tanya di alam barzakh pernah lagi di dunia Pak. Dah duduk sama-sama kedai kopi, dah pegang-pegang apa ya, Pak. Dah kem-kem sama-sama dah, dah kerja ini pernah lagi kan. Kenapa hanai Pak? Yang tidak ada di sana susah payah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada susah payah lagi. Susah itu cuma di dunia, Pak. Susah itu dunia. Ketika ingin cari nafkah, cari ininya susah di dunia ini, Pak. Tapi di sana tidak susah lagi, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Abbas, kata Imam Sya'rawi, seorang kalau tahu nikmat alam barzakh, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, nepu bagah mati lu ni Allah. Bagah mati, Pak. Tapi tidak ada bagah mati, Pak. Tidak ada yang mau, Pak. Tak berdoa, hai dengku, nak berdoa bagah mati. Baik macam-macam don, Pak. Tapi kalau dia tahu, kata Imam Sya'rawi, Pak, kata Ibnu Abbas, kalau dia tahu nikmatnya alam barzakh, dia akan minta cepat mati, Pak. Ya. Kenapa? Nikmatnya itu luar biasa, Pak. Maka dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, yang ini penutupnya, 5 menit lagi, Pak, atau 2 menit lagi. Imam At-Tabari dan Qurtubi apa kata beliau? Yatalaqqa ba'duhum ba'da. Jadi mereka itu ketika di alam barzakh ketemu satu sama lainnya, Pak. Ya, saya ketemu sama Pak Endang, ketemu ni, tapi belum meninggal lagi, Pak. Maksudnya ketemu nanti kalau meninggal ya, Pak. Ya, ketemu Pak Endang, ketemu Ustaz Bukhari, ketemu Pak Saleh, ya, Pak. Orang-orang saleh, ketemu semua ketemu ya, Pak. Kemudian bertanya tentang yas'al anil akhbar, Pak. Bertanya tentang berita orang-orang dulu, Pak. Hai tipulan ke ban, tipulan ke ban ni pegak mati tapi ji. Hanai no ji Pak basi ji ni. Oh fi ji ni, Pak. Berarti kan ngandanya oi, Pak. Saling bertanya satu sama lainnya, Pak. Kemudian dalam riwayat itu juga disebutkan, setiap pagi-pagi mereka selalu pergi ke taman-taman surga, Pak. Bayangkan saja taman surga bagaimana, Pak. Ini belum masuk dalam surga, tapi taman surganya, Pak. Kita belum masuk ke sebuah rumah mewah, Pak, tapi masih di taman-tamannya. Tamannya saja luar biasa. Ada kolam renang, ada ini. Apalagi di dalam lebih dahsyat lagi ya, Pak. Ini baru tamannya saja. Artinya apa? Kehidupan di alam barzah itu lebih dahsyat. Maka ini yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat. Harus yakin bina'imil kubri wa adzabiha. Dan azabnya. Maksud azab kubur ini ada dua. Ya, nentanya pun azab kubur. Ya, ini sebagai penutup. Apa ada azab kubur atau tidak ada? Pendapat yang pertama, itu roh itu ketika sudah dipisahkan, ini pendapat pertama, Pak. Setelah dipisahkan, dia dikembalikan sebentar saja, liyadzuqul azab, untuk merasai azab. Satu, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dikatakan azab itu apa? Seorang tersiksa dia di dalam kuburnya sebab dosa-dosa yang sudah dia lakukan, tersiksa sendiri. Akhirnya datanglah sama dia, datang lagi ulu datangnya, itulah kejahatan-kejahatan dia. Dia tersiksa sendiri. Lagi katanya orang dia tak utang, kan merasa tersiksa sendiri. Oh mai pecerok-pecerok oleh utang, tersiksa sendiri. Padahal orang tidak ada apa-apa sama dia, tapi dia tersiksa dengan perbuatan dia. Orang lain berbuat maksiat, dia tersiksa dengan maksiat dia. Orang lain membunuh orang lain, dia tersiksa dengan perbuatan dia. Sedang tidur nak enak, iplung kena sang-sang ngai pecerok ligop, jak di pecerok ligop. Inilah namanya apa? Azab namanya. Dia diazab oleh Allah dengan kejahatan dia sendiri. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ini belum habis lagi, masih hadis kedua ya, Pak. Tapi nak apa ya? Artinya untuk apa kita cepat-cepat sekali itu kalau tidak apa namanya. Jadi artinya biarlah satu-satu, Pak. Jadi masih pada hadis yang kedua. Nanti insya-Allah kita lanjutkan lagi masalah qadar ya, takdir, yaumil akhir. Ya, ini yang terakhir, nu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Kemudian masih ada lagi nanti insya-Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.